Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, apa kabar? Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita kembali lagi untuk belajar firman Tuhan di dalam acara Habatus ini. Tapi kita akan mulaikan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai pelajaran ini, Tuhan pimpin acara Habatus ini supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran yang akan diambil di Amsal 11 ayat 4 sampai 11. Ibu akan bacakan, adik-adik juga baca dan buka Alkitabnya, baca bersama-sama ya. Amsal 11 ayat 4 sampai 11. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ya. Bagaimana, Bu? Kebenaran, hidup dalam kebenaran itu apa? Siapa itu kebenaran? Tuhan Yesus kebenaran itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tadi firman Tuhan katakan jika orang saleh, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Jadi jalan orang yang saleh. Orang saleh itu apa? Orang yang berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Maka apa? Diratakan jalannya. Jadi kalau kita pegang teguh iman kita, hati kita kepada Tuhan Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita hidup di dalam firman Tuhan. Apa katakan? Diratakan jalan kita, ya. Tuhan lancarkan segala jalan kita, perjalanan hidup kita Tuhan lancarkan. Karena apa? Kita memegang teguh firman Tuhan. Kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kekuatan kita manusia, ya. Ingat itu. Kemudian orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Jadi kalau kita berkata-kata jujur, berarti kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau, kan? Hidup berjujur, tidak berdusta, ya. Ada kan ayatnya bahwa janganlah kita berdosa, ya. Ada di 10 hukum Taurat itu. Nah, itu membuat jalan kita apa? Dilepaskan dari orang yang jujur, dilepaskan oleh kebenarannya. Jadi, karena kita hidup jujur, maka kita dijagai, ya, dilepaskan oleh kebenaran itu sendiri. Jadi gini, kalau ada orang yang berkhianat, memfitnah kita, padahal kita kan udah setiap hari jujur kata-katanya nih. Orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah orang jujur, orang yang berkata apa adanya, tidak bohong, tidak dusta, ya. Nah, satu saat ada orang yang jahat memfitnah kita, semua orang akan percaya bahwa kita bohong. Enggak kan? Karena kita tidak pernah berbohong, kita mengatakan hal yang benar, maka orang-orang akan membela kita karena kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi jangan suka bohong, ya, ingat ya. Jadi kalau ada orang yang memfitnah kita, tidak akan mempan itu fitnahan.
Karena orang-orang sudah tahu bahwa kita selalu berkata benar, jujur, ya. Kebenaran itu sendiri akan melepaskan kita. Nah, kemudian orang benar diselamatkan dari kesukaran, katanya, ya. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, pegang teguh firman Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan Yesus sendirinya akan membela kita, menyelamatkan kita. Karena kita masuk surga bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Betul kan? Kita bisa masuk surga. Nah itu. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Tuh. Kalau orang benar, kita ini yang dibenarkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus, maka seluruh kota akan bersorak-sorai, suka kepada kita, ya. Karena seperti negeri kita nih, kalau kita dipimpin oleh orang yang benar, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita kan senang, ya. Karena negara kita jadi dibangun dengan baik. Seluruh rakyat diperhatikan kesejahteraannya. Kan senang kan? Nah, begitu juga dimulailah dari diri kita sendiri. Kita hidup jujur, kita hidup benar, takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Maka segala sesuatu akan Tuhan lancarkan. Itu janji Tuhan loh, ya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tuh di sini kan. Jadi kita mungkin akan dipakai oleh Tuhan di situ, di kota di mana kita berada. Kita menjadi orang jujur, maka orang-orang akan percaya kepada kita. Kita diangkat jadi pemimpin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tetap hidup jujur sehingga kita menjadi berkat. Ya, Adik-adik ya. Demikian. Jadi banyak sekali keuntungan dalam hidup kita di dalam kebenaran. Jika kita pegang kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri, maka hidup kita akan mendapatkan banyak keuntungan, ya. Dilepaskan dari maut, pasti itu, karena kita masuk surga, ya, tidak binasa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian diratakan jalan kita, ya, dilancarkan, bebas dari maut, jalan kita dilancarkan, dan kebenaran itu sendiri akan membela kita, melindungi kita jika kita hidup benar, ya, dan dijauhkan dari kesukaran. Mungkin kita mengalami kesukaran, tetapi nanti akan ada jalan keluar dari pertolongan Tuhan sendiri, ya, yang membela kita. Kita berdoa terus dari kesukaran itu, Tuhan menjawab doa kita. Percaya itu adik-adik, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, Dia membela kita umatnya, membela anak-anaknya. Tidak pernah Tuhan berhenti atau menutup mata, membiarkan kita. Dia selalu membela kita, menolong kita, turut campur di dalam hidup kita. Karena itu semua adik-adik belajar berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah ujian, di sekolah, kesulitan di dalam kita belajar, Tuhan, aku berdoa, memohon kepada Tuhan kebenaran itu sendiri, Tuhan Yesus, ya. Nanti Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepandaian, ya. Jadi jangan takut, Tuhan pasti menolong. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Kalau kami berharap, bersandar, beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu menolong kami, mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau sudah lakukan bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.
batu